Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Tuhan yang sudah menolong kami dari hari ke hari. Kami ada di pagi hari ini hanya karena kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kembali kami mau mendengar, menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 ayat 15 berkata demikian. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudari kasih Tuhan, kalau kita baca sampai ayat yang ke-17, di situ Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara, mengapa Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama? Karena Yesus ingin benar-benar mengetahui Petrus bukan sekedar memberikan jawaban, lain di bibir, lain di hati. Tetapi benar-benar Yesus ingin ketahui dengan sesungguhnya. Jawaban Petrus benar-benar jawaban yang sesungguhnya. Jawaban yang tulus, jawaban yang murni, yang ditujukan kepada Yesus. Benar-benar Petrus menunjukkan suatu sikap yang sesungguhnya untuk benar-benar mengasihi Tuhan, mengasihi Yesus. Saudara, mengapa 3 kali Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama? Karena Petrus punya latar belakang pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Di dalam Matius 26 ayat 69-75 menceritakan Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali ketika melihat Yesus ditangkap dan diadili. Ketika Yesus ditangkap dan diadili, situasi pada waktu itu membuat Petrus sangat ketakutan, membuat Petrus tidak berdaya. Dan ketika ada orang-orang yang bertanya kepada Petrus bahwa orang ini bersama-sama dengan Yesus, mengikut Yesus. Namun saudara sekalian, pada waktu itu Alkitab menceritakan Petrus menyangkal dan berkata, "Aku tidak mengenal dia." Bahkan Petrus bersumpah, "Aku tidak mengenal dia. Aku tidak mengenal Yesus." Kendati Petrus orang pemberani,
Tapi pada waktu itu situasi membuat Petrus sangat ketakutan. Ketakutan inilah membuat Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara sekalian, namun Yesus mengampuni. Yesus memberi kasih karunia kepada Petrus. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid dan secara khusus bertanya kepada Petrus agar Petrus bertobat, kembali mengasihi Tuhan, kembali mengasihi Yesus. Dan Yesus bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali dan waktu yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Saudara sekalian, ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus dan berkata, engkau tahu Tuhan bahwa aku mengasihi engkau. Saudara sekalian, dalam pertanyaan ketiga kali itu, Yesus melihat bahwa benar-benar Petrus sungguh-sungguh mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Sudah yang dikasih Tuhan, cerita ini menjadi suatu pelajaran dalam kehidupan kita. Terkadang saudara sekalian, di dalam perjalanan kehidupan kita, iman kita menghadapi banyak masalah, kita banyak menghadapi kesulitan. Situasi membuat kita, ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah, situasi itu membuat kita merasa takut. Dalam ketakutan, seakan-akan kita tidak ada masa depan lagi, seakan-akan kita tidak ada harapan lagi. Petrus berpikir bahwa tidak ada harapan lagi. Yesus sudah ditangkap, Yesus sudah diadili, tidak ada lagi mujizat yang akan terjadi. Saudara sekalian, pelajaran ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang menghadapi situasi yang sangat mencekam, membuat kita takut, sebenarnya kita tetap eksis di dalam iman kita kepada Yesus. Tidak ada penyangkalan kepada Yesus di saat-saat yang sangat sulit. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran, meskipun saat-saat itu situasi membuat tertekan, menekan kehidupan kita, saudara sekalian. Meskipun situasi yang sangat parah, tetap kita menunjukkan sikap bahwa kita harus mengasihi Tuhan. Kehidupan Petrus menjadi pelajaran yang besar dalam kehidupan kita. Ketika engkau merasa tertekan, ketika engkau dalam kesulitan, tetap engkau menunjukkan satu sikap, iman yang kokoh, iman yang kuat. Tetap menunjukkan suatu sikap bahwa saya mengasihi engkau. Tetap menunjukkan suatu sikap, saudara harus tetap mengasihi Tuhan. Saudara sekalian, ini yang Tuhan inginkan kepada kita semua, agar kembali kita datang kepada Tuhan, menunjukkan suatu sikap bahwa kita harus mengasihi Tuhan meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan, bahwa sesungguhnya situasi tidak akan membuat kita untuk menyangkal Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Tapi semakin kita dalam kesulitan, semakin situasi tidak menentu, mungkin tidak memberikan harapan saudara, kita tetap eksis.
Pertanyaan juga Yesus kepada Petrus adalah pertanyaan kepada saudara, pertanyaan kepada kita semua. Kalau Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka ini pun datang kepada saudara. Ini pun datang kepada kita. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Dalam keadaan yang sangat sulit, apakah kita mengasihi Tuhan? Dalam keadaan yang sangat menakutkan, apakah kita mengasihi Tuhan? Saudara sekalian, kita diuji dengan situasi yang ada. Kita diuji dengan persoalan yang ada. Kita diuji dengan tantangan yang ada. Kita diuji dengan kesulitan-kesulitan yang ada. Yesus menginginkan, sesulit apapun, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Mengikut Tuhan, mengiring Tuhan harus memikul salib. Tekanan, persoalan, situasi yang kita hadapi merupakan satu ujian, salib yang harus kita terima. Apakah benar-benar kita mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan yang sudah menolong kita. Mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Apakah semudah kita tinggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan, menyangkal Yesus dengan keberadaan, kesulitan yang kita hadapi? Saudara sekalian, apapun yang kita hadapi, sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang sedang kita hadapi, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, kita tetap berkata, saya tetap mengasihi Tuhan. Kita tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan itu yang sangat berarti di dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Kita bertahan dalam iman kita. Dalam waktu yang Allah tentukan dalam kehidupan kita. Selama kita masih ada dalam dunia ini. Ada saatnya kita tinggalkan dunia ini. Tapi kita harus membuat satu sejarah bahwa saya mengasihi Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Mari, apapun yang terjadi, kita harus mengasihi Tuhan. Dengan menerima tanggung jawab yang Allah berikan, Yesus berkata kepada Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Melalui apa yang Tuhan berikan, talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita gunakan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara melakukan itu, maka berkat Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita semua. Dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, tetap komit apapun yang terjadi. Sesulit apapun, kita tetap memiliki satu sikap. Tuhan benar bahwa sesungguhnya aku mengasihi engkau. Saudara sekalian, sikap ini, sikap iman yang konsisten, yang sangat dibutuhkan di akhir-akhir ini. Kita tidak mudah menyerah dengan situasi yang ada. Tetapi semakin kita kuat, semakin kita ada di dalam Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita menunjukkan saya ada pribadi yang tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan adalah kekuatan kita di dalam pengiring kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah dengar firman Tuhan. Terkadang Tuhan situasi membuat kami lemah. Persoalan-persoalan kami hadapi Tuhan membuat kami tidak berdaya. Tapi kami punya Tuhan Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kami berkata Engkau kekuatan kami, Engkau pertolongan kami, Engkau perisai kami, Engkau segalanya bagi kami. Selama Engkau izinkan kami ada dalam dunia ini, kami tetap percaya kepada Tuhan dan kami tetap mengasihi Engkau. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan. Kekuatan firman mengokohkan mereka, kekuatan firman meneguhkan mereka, agar tetap menunjukkan satu sikap mengasihi Engkau walaupun dalam kondisi situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.